pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini saya mengambil sebuah kata kinosis yang berarti mengosongkan diri. Saudara percaya atau tidak, M. Scott Peck, seorang psikolog, berkata, kalau kita tidak dapat berikan tempat bagi orang lain di hati atau pikiran kita, karena kita tidak mau mengosongkan diri kita sendiri, kita hanya dapat mendengarkan mereka kalau kita sudah mengosongkan diri kita sendiri. Apakah mungkin kita mengasihi orang yang kita benci? Coba saudara pikir. Atau orang yang berbuat jahat pada kita. Bukankah katanya gigi harus diganti dengan gigi, mata diganti dengan mata? Artinya setiap kejahatan orang lain pada diri kita harus kita balas. Ini namanya hukum aksi sama dengan reaksi. Dalam kondisi demikian, apakah kita masih mempunyai pengharapan untuk menemukan sebuah dunia baru? Dunia yang penuh dengan cinta kasih. Dunia yang dapat memaafkan dalam kesakitan diri. Wah, rasanya sih sulit. Mungkin kalau pikiran kita yang sudah kusut, kotor itu dibuang dahulu, dibersihkan, barangkali kasih itu dapat bersemi. Ada sebuah kata dalam bahasa Yunani bernama kenosis yang artinya kosong. Kita mengosongkan keinginan diri sendiri dan menerima keinginan ilahi. Yesus yang adalah sang ilahi dapat menjadi contoh yang dapat kita ikuti teladannya. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Suatu kondisi yang menurut ukuran manusia sangat menurunkan martabat, apalagi untuk sang ilahi. Tidak tanggung-tanggung dari kedudukan yang begitu mulia jadi kedudukan yang begitu hina. Ia melakukan transformasi itu untuk dapat merasakan apa sih yang menjadi masalah manusia dan pergumulannya. Mengapa setelah jatuh dalam dosa, manusia itu begitu egosentris dan lebih beri makan egonya daripada berdamai dengan sesamanya. Ia bersedia karena mempunyai satu tujuan, yakni menyelamatkan manusia. Kenosis, mengosongkan diri. Apakah kita bersedia melakukannya? Kita harus mengosongkan diri kita, lalu memberi tahta hati kita pada sang ilahi. Kalau kita usianya masih muda, mungkin akan sangat sulit. Karena itu adalah saat kita harus bersaing, berkompetisi, menjatuhkan lawan maupun kawan agar kita menjadi pemenang. Kalau usia kita bertambah, di mana menurut Abraham Maslow kita mencapai tingkatan tertinggi dari kebutuhan manusia, yaitu mengaktualisasikan diri, mungkin bisa. Kita sudah melalui berbagai proses hidup dan kita sudah sampai titik untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya. Itu tadi adalah proses tertinggi dari Abraham Maslow. Kisah berikut ini mungkin membuat kita dapat merenungkan hidup kita. Apakah kita perlu kenosis atau tidak? Alkisah Sally, seorang muda, menceritakan pengalamannya di sekolah seminari. Sebuah kisah pelajaran dari gurunya, Dr. Smith. Suatu hari Sally masuk kelas dan ada sesuatu yang menyenangkan hari itu. Di dinding nampak sebuah papan sasaran anak panah yang besar. Di meja terletak banyak anak panah. Dr. Smith meminta setiap murid membuat gambar orang yang tidak mereka sukai atau orang yang pernah melukai hati mereka di papan tersebut. Kemudian mereka boleh melemparkan anak panah pada gambar tersebut. Seorang gadis teman Sally menggambar wajah gadis lain yang telah merebut pacarnya. Yang lain menggambar wajah adiknya. Sally sendiri menggambarkan wajah teman lamanya dengan sangat detail sampai dia lupa menambahkan jerawatnya. Dia sangat puas setelah menggambar wajah temannya dengan lengkap. Seluruh kelas kemudian berbaris dan mulai melemparkan anak panah yang ada. Beberapa di antara mereka melempar anak panah begitu kuatnya sampai merobek wajah sasarannya. Sally menunggu gilirannya, namun dia kecewa. Ternyata waktunya habis. Dr. Smith menyuruh seluruh murid duduk kembali. Dengan penuh kekesalan, Sally kembali ke kursinya karena ia tidak mendapat kesempatan melampiaskan amarahnya. Dr. Smith mulai melepas papan sasaran dari dinding dan membaliknya. Dan di balik sasaran itu terdapat gambar sang ilahi
dan seluruh kelas terhening. Semua murid menatap gambar Yesus yang telah hancur. Seluruh wajahnya berlubang-lubang, bahkan matanya tertembus. Dr. Smith berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu lakukannya untukku." Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut Sally selain air matanya yang berlinang menatap gambar Yesus yang sudah hancur. Kepuasan kemarahan kita melampiaskan ego kita pada orang lain, sama dengan kita menyalibkannya kembali. Apakah itu perlu dalam kehidupan ini? Dendam tidak akan pernah berakhir, saudara. Mengosongkan diri dapat menumbuhkan kasih dan menutup hati yang luka. Beberapa tips, saudara. Yang pertama, pikiran dapat bertumbuh. Sebenarnya pikiran manusia masih dapat bertumbuh walaupun usianya makin menua. Saudara percaya tidak? Kalau kita memikirkan hal yang positif, pikiran itu masih bisa bertumbuh. Kalau kita isi dengan kebencian, maka otak kita akan mandek pertumbuhannya. Kalau kita mau belajar suatu hal baru, ada yang disebut sinapse di otak kita yang memegang peranan penting di memori kita. Sinapse itu adalah suatu bagian di antara dua neuron yang kosong. Maka sebuah neurotransmitter atau pemancar neuron akan mengaktifkan si neuron penerima di seberang ruang kosong itu. Kekuatan kedua neuron yang letaknya berseberangan akan diperkuat kalau kedua neuron itu aktif bersama. Kondisi ini memberi ruang penyimpanan di dalam memori manusia dan membuat otak kita bertambah. Belajar hal baru. Dengan proses sinapse tadi, kita mudah belajar hal baru. Memori yang ada diberi potensi memori baru. Memori baru ini dapat menata pikiran yang baru untuk dipergunakan belajar apa saja, termasuk mulai belajar saling mengasihi. Mengosongkan diri, memberi peluang untuk suatu kekuatan baru dari Sang Ilahi menempati pikiran kita dengan pikiran yang bersih. Yang ketiga, saudara, menjadi pemenang. Kita jangan mau menjadi pecundang, mengorbankan ego tidak pernah membuat kita menjadi pemenang. Ia membuat pikiran kita tidak dapat dikendalikan, dan pikiran yang tidak dapat dikendalikan menjadi pikiran yang sakit dan berbahaya bagi orang lain. Kenapa kita tidak mau menjadi pemenang, saudara? Karena berhasil menebarkan kasih ke sekeliling kita. Saudara, mari kita kosongkan pikiran kita. Kita bersihkan diri dari kesombongan, iri hati, dan kedengkian. Ada sebuah paradoks berkata, orang yang ingin menjadi terbesar akan menjadi terkecil, dan yang terkecil akan menjadi terbesar. Jangan kita menjadi korban ego kita, melainkan dengan rendah hati kita menatap dunia ini sebagai pemenang. Bagi penutup, saudara, selalu menjaga pikiran kita seterang dan jelas seperti langit yang cerah, laut yang besar, dan puncak tertinggi. Dan kosongkan pikiran kita, selalu menjaga tubuh kita agar kita mengisi diri kita dengan kekuatan dari kebijakan dan pencerahan. Itu dikatakan oleh penemu Aikido, Morihei Ueshiba.